Ya, berikutnya pemirsa, perusahaan perawatan pesawat PT GMF Aero Asia Tbk menargetkan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortasi EBITDA dapat tumbuh positif pada 2021, di mana manajemen telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Perusahaan perawatan pesawat PT GMF Aero Asia Tbk menargetkan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortasi EBITDA dapat tumbuh positif pada tahun 2021. Kebijakan ini diambil sejalan dengan tren penanganan pandemi COVID-19 yang terus membaik dalam beberapa pekan terakhir. Direktur Utama PT GMF Aero Asia Tbk, Andi Fahru Rozi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah guna mewujudkan target tersebut. Yang pertama ialah strategi manajemen arus kas dengan melakukan restrukturisasi pinjaman dana dari sejumlah bank di Indonesia. Selanjutnya ialah penyesuaian kapasitas produksi, di mana emiten berkode saham GMFI ini mengimplementasikan konsep multi-role personel dengan cara memindahkan pegawai dari unit bisnis yang sedang mengalami penurunan ke unit bisnis lain yang membutuhkan banyak orang. Selain itu, pihak GMF juga mengurangi beban staff expense melalui pengurangan beberapa benefit karyawan. Terakhir ialah strategi diversifikasi yang berfokus 4 langkah, yaitu maskapai penerbangan dengan segmentasi kargo yang bertumbuh di masa pandemik, penetrasi ke segmen private atau business jet, penetrasi ke segmen industri pertahanan dan penggarapan kontrak pekerjaan perawatan pesawat milik TNI AU, serta menggarap segmen non-aviasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, langsung saja kami akan menyampaikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Di mana IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini ternyata berhasil ditutup menguat sekitar 1,18%, yaitu di level 6.112,854. Kemudian IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya yaitu di kisaran 6.116,319 dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya yaitu di kisaran 6.062,113 dan sekitar 194 saham mengalami penurunan, 305 saham mengalami kenaikan dan sekitar 134 saham ini tidak bergerak atau stagnan. Dan berikutnya bisa kita saksikan bersama untuk saham-saham yang masuk dalam daftar top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 di siang hari ini. Di mana ada Arto yang ternyata menguat sekitar 0,81%. Kemudian ada BBYB yang juga menguat sekitar 2,52%. Selanjutnya ada Bank BRI yang menguat sekitar 2,08% dan yang terakhir ada MLPL pemirsa yang menguat sekitar 5,98%. Selanjutnya untuk daftar-daftar saham yang masuk dalam top losers di siang hari ini yaitu ada BBKP yang ternyata terkoreksi sekitar 2%. Kemudian ada DMMX yang juga terkoreksi sekitar 1,47%. Selanjutnya ada REAL atau REAL yang terkoreksi sekitar 4,67%. Dan yang terakhir ada BGTG yang juga terkoreksi sekitar 3,15%. Dan berikutnya untuk pergerakan sektoral di penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, di mana untuk sektor industri ternyata memimpin penguatan sekitar 2,36%, kemudian sektor infrastruktur juga menguat sekitar 1,66%, kemudian sektor barang baku menguat sekitar 1,6%, dan yang terakhir sektor transportasi juga logistik menguat sekitar 1,36%. Pemirsa tetaplah bersama kami, IDX First Session Closing akan segera kembali.